Selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu untuk semua hamba Tuhan. Marilah kita pakai waktu ini menyerahkan diri kepada Tuhan melalui ibadah. Dan yakinlah segala ibadah yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, sukacita bagi kita. Kita muliakan namanya dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelalatan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan bergantungkan harapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1 dan 2. Yesus pimpinlah. Kami selamanya
hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu titah pertama sampai dengan titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438, ayat 3 dan 4. Apapun juga menimpahmu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku, memohon pengampunan dosa. Kami sadar Tuhan, jika hidup ini sering jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran, sehingga beban kami semakin berat. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran. Kami hidup hanya karena belas kasihan-Mu Tuhan, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan yang jahat. Kasihani dan ampunilah segala dosa kesalahan kami. Biarlah kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kita dengar janji Allah akan pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 3. Tuhanku, bila hati kawanku. Nats epistel kita dalam minggu ini yang tertulis dalam kitab Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 3. Kita membacanya secara responsoria. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Naposo, dan anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, dan semua jemaat dimanapun berada di rumah masing-masing, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu kepada kami semua dimanapun berada. Sampai hari ini kami boleh Tuhan beri kesehatan. Tuhan, pada hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kami, supaya boleh kami mengerti akan firman-Mu yang mau disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa di sorga, berkati kami semua jemaat-Mu dimanapun berada, di rumah kami masing-masing. Berikan kami Tuhan hikmat dan pengetahuan, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Bapa di sorga, semua kasih karunia yang kami terima, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Pada saat ini kami Tuhan berdoa kepada-Mu atas kuasa dan berkat Tuhan yang memberikan kepada kami masing-masing, di mana pada minggu ini anak kami yang SD, SMP, dan SMA sudah menerima berita sukacita kelulusan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Untuk hari-hari yang akan datang Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami boleh mendaftarkan anak kami ke jenjang berikutnya sesuai kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan melalui sekolah yang mereka jalani sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di masa yang akan datang. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, di mana Huriamu HKBP Resort Bontang dan seluruh HKBP yang ada di distrik Borneo ini merencanakan ibadah akan kami mulai di rumah-Mu ini, di gereja ini, mulai tanggal 5 Juli 2020. Bapa di sorga, berikan kami pengetahuan, berikan kami kekuatan untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang digunakan sesuai dengan petunjuk pemerintah yang sudah diberikan kepada kami. Berikan kami Tuhan pengertian kepada seluruh jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah setempat kepada kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa dan berterima kasih kepada-Mu, di mana hari-hari yang lewat Tuhan, pemerintah kami menyatakan bahwa kota Bontang ini sudah bebas dari COVID-19, dan gereja-Mu ini Tuhan area yang aman untuk beribadah. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kiranya di hari-hari yang akan datang Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan kepada tim media sosial yang ada di gereja-Mu ini, anak-anak kami remaja dan Naposo yang sudah mempersiapkan dengan bersusah payah berlelah Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi mereka kekuatan dan hikmat supaya di hari-hari yang akan datang ibadah ini boleh dilihat, didengarkan di seluruh jemaat HKBP Bontang dan juga di seluruh jemaat dimanapun berada yang menyaksikan ibadah kami ini.
Biarlah melalui ibadah lewat streaming ini, berkat Tuhan, firman Tuhan boleh terpancar dan kami mengerti untuk menjalankan di kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan kepada jemaat-Mu. Jika ada Tuhan dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, kami mau berdoa Tuhan, berikan kesehatan yang dari-Mu Tuhan, supaya boleh di hari yang akan datang bisa kami bersama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, begitu banyak doa dan permohonan yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Tuhan, cukupkan semuanya itu. Dosa pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, ampunkan Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 dan 3, Ku ingin menyerahkan. Dan marilah kita menyerahkan persembahan kita 1A dan B. Marilah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sudah menyanyikan lagu pujian di hadapan-Mu Bapa, dan kami sudah berdoa di hadapan-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami melalui firman-Mu, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami Bapa di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami dengan tenang mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu menjadi berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam untuk kita semua, khususnya sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, dan semua orang tua kami. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita untuk minggu ini, yang tertulis di dalam Kitab Imamat pasal 25, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Marilah kita simak firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka,
Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pohon anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus mendengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang memelihara ciptaan Tuhan, ada 2 hal yang harus kita perhatikan bagaimana memeliharanya yang sebenarnya menurut kehendak Tuhan, yaitu ada hari Sabat dan ada tahun pembebasan. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa tahun Sabat itu adalah 7 tahun sesudah kita memakai tanah itu. Di tahun pertama dan sampai tahun ke-6 kita harus mengumpulkan hasil tanah itu sebagai tabungan dalam kehidupan kita. Dan tahun ke-7 adalah tahun tanah itu tidak boleh dikelola, karena itu hanya untuk orang-orang miskin dan orang-orang dipakai bekerja di ladang itu. Untuk bukan orang-orang saja, tetapi untuk binatang dan ternak yang ada di sana. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi persoalan saat ini, kita tidak pernah mau melestarikan alam, bahkan kita sering mengabaikan kelestarian alam. Bagaimana saya katakan bisa sering kita mengabaikan melestarikan lingkungan kita, melestarikan alam itu? Kita sudah merusak alam,
dengan illegal logging, dengan menguras tanah itu, dan hanya untuk mengambil hasil tanah itu. Bahkan kita tidak memberi waktu untuk beristirahat untuk tanah itu. Semakin lama kita semakin memaksa alam ini untuk berbuat di dalam kehidupan kita. Prakteknya banyak sekali memang orang membuat bangunan sesuka hatinya. Untuk saluran air dilakukan pembangunan rumah-rumah. Untuk pembuangan air disediakan di sana bangunan-bangunan yang tidak memungkinkan, sehingga menimbulkan banyak kerusakan, sehingga aliran air tidak bisa lagi berjalan sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga terjadilah kebanjiran di kota-kota, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya segala sesuatu itu ada aturannya. Segala sesuatu itu ada aturannya. Bukan hanya kepada manusia saja kita diperlukan hari Sabat. Setiap manusia menginginkan hari Sabat, hari perhentian. Dan Tuhan juga mengutarakan di dalam hukum Taurat keempat dikatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari yang dikuduskan. Tetapi bukan mengatakan bahwa hari Sabat itu hanya untuk manusia, tetapi untuk semua alam ini juga ada hari Sabatnya. Kalau kita berhenti pada hari Sabat, berarti kita harus menyediakan waktu bertemu dengan Tuhan. Kita harus menyediakan kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan. Kita harus kasih kesempatan itu untuk betul-betul mengandalkan nama Tuhan. Tetapi justru di hari Sabat kita mengambil suatu kesempatan untuk beristirahat dan pergi keluar kota. Bahkan di hari Sabat kita memakai kesempatan untuk happy dan pergi dari rumah kita. Sebenarnya pergi ke rumah Allah, tetapi kita tidak memakai kesempatan itu. Justru kita membuat kita menjadi orang-orang yang mengandalkan diri kita. Kita pakai kesempatan itu untuk bersenang-senang di luar. Kita pakai hari beristirahat itu untuk jauh dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, nats ini juga diingatkan bahwa untuk tahun ke-7 tanah juga harus berhenti, tidak boleh dikelola. Karena tanah itu juga perlu beristirahat, perlu melakukan peremajaan, perlu merasakan kedamaian, tidak dipaksa untuk berbuah, tidak dipaksa untuk menghasilkan. Tetapi tanah itu perlu beristirahat. Makanya Tuhan mengajak kita di dalam nats Imamat 25 ini, ayat yang pertama sampai yang ke-7 dikatakan bahwa dalam melestarikan alam perlu ada hari Sabatnya juga, yaitu tahun yang ke-7. Tahun yang ke-7 dikatakan segala sesuatu yang berbuah di atas tanah itu tidak boleh dipetik oleh pemiliknya, tidak boleh diambil oleh pemiliknya. Kenapa? Karena itu dibagi untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang miskin, untuk orang-orang upahan, untuk budak laki-laki, untuk budak perempuan, sebagai orang asing yang berada di tempat kediamanmu, dan juga bagi ternak dan binatang liar yang ada di atas tanahmu. Itulah suatu hal yang mau dikatakan oleh Tuhan, bahwa semua hasil tanah itu bukan milik kita, tetapi itu adalah milik semua yang ada di bumi ini. Karena Tuhan memberi kita kuasa, Tuhan memberi kita kuasa, tetapi bukan untuk merusak. Tuhan mengajari kita untuk menaburi dengan kasih, memberikan tanah itu menjadi tanah yang berkat bagi kehidupan kita. Sehingga ketika kita mendapatkan hasil di tahun ke-7, kita harus mengibahkan kepada orang lain. Itu adalah suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena tanah itu bukan milik kita, tetapi milik Allah. Kita hanya mengusahakan, kita hanya melakukan menanam tanaman di atas tanah itu, tetapi yang memiliki adalah Tuhan itu sendiri. Saudara, yang kedua dikatakan bahwa ada tahun pembebasan,
yaitu tahun Yobel. Pada tahun ke-50, suara sangkakala akan dibunyikan oleh bangsa Israel yang mengatakan bahwa ada waktu untuk pembebasan. Bagaimana pembebasan dikatakan di dalam hal ini? Bahwa orang yang membeli tanah selama 50 tahun, dia akan mengembalikan kepada orang yang dia beli tadi, kepada orang yang punya awalnya tanah itu. Itu harus dikembalikan kepada dia, si pemilik awal. Kemudian tahun 50 ini dia harus memberikan pembebasan kepada orang-orang yang berutang kepada dia, kepada orang-orang yang memberi, kepada orang-orang yang diberi pinjaman, dia harus diberikan kelunasan utang mereka. Bayangin, sungguh luar biasa memang tahun pembebasan ini. Dan ketika itulah terjadi di bangsa Israel, ketika mendengar bunyi sangkakala, semua akan kembali ke tempat kediamannya masing-masing. Semua suku akan kembali ke tanah mereka masing-masing. Itulah tahun Yobel dan tahun pembebasan. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering salah memanfaatkan situasi ini. Kita mengatakan bahwa tahun pembebasan itu ada pada saat ini. Tetapi justru kita tidak mau mengembalikan tanah yang kita belikan. Kita juga tidak mau mengembalikan suku-suku, orang-orang yang bekerja di ladang kita. Kita kembalikan menjadi orang-orang yang punya tanah. Tetapi mereka tetap menjadi budak, tetap menjadi orang-orang pekerja. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, perbedaannya memang sangat luar biasa. Apa yang kita pikirkan sebagai manusia berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahwa apa yang kita beli, apa yang kita punya saat ini adalah punya kita sendiri. Itu menurut pemahaman kita. Tetapi menurut pemahaman Tuhan, bahwa tahun ke-50 kita akan memberikan pembebasan kepada tanah itu. Tahun ke-50 kita harus memberikan pembebasan pelunasan utang kepada saudara-saudara kita yang memakai uang kita. Tetapi justru tahun ke-50 itu adalah tahun pemberian, tahun pembagian berkat, tahun berdiakonia, tahun memberikan kesejahteraan bagi semua orang. Bukan diri kita saja, tetapi semua orang. Saudara-saudara, di tahun Yobel ini juga kita harus perlu memberikan suatu syarat bagi diri kita. Kita harus memberikan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus mengucap syukur dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Bahkan kita harus memberikan bukan kepada manusia saja, tetapi kepada alam juga, kepada binatang juga, kepada siapa yang berada di atas tanah milik kita. Kita harus berikan kebebasan untuk menikmati kecukupan itu, untuk menikmati bagaimana Tuhan menyediakan kecukupan. Persoalannya banyak orang tidak mau menghadapi hari perhentian. Orang tidak mau menghadapi hari Sabat. Orang tidak mau menghadapi tahun Yobel. Karena apa? Karena masih banyak yang masih dalam keraguan-raguan. Banyak yang merasakan ketakutan, kecemasan. Karena apa? Mereka khawatir kalau tahun ke-7 itu mereka tidak mendapat makanan, mereka tidak mendapat kecukupan. Tetapi mereka harus mengandalkan nama Tuhan, bahwa kecukupan dari Tuhan sudah disediakan. Bahwa apa yang kita pikirkan, bagaimana kita mengelola kehidupan kita ini, Tuhan sudah sediakan. Untuk itu momen bagaimana kita menjadi orang yang mengandalkan Sabat, Tuhan sudah memberikan kecukupan bagi kita. Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Jadi momen Sabat untuk membuang segala kekhawatiran kita, untuk mencari bahwa Tuhan adalah segalanya dari hidup kita. Dan belajarlah dengan bangsa Israel, mereka memberikan totalitas hidup mereka di dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Hari Sabat adalah hari pemeliharaan. Bagaimana kita memelihara hari itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk menghindari aktivitas kita dan tetap mengandalkan hidup di dalam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan
dan melakukan firman Tuhan. Jadi hari Sabat adalah bagaimana kita berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita memberikan waktu itu untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang senantiasa mengajari kami bahwa hari Sabat itu bukanlah hari yang mengkhawatirkan hidup kami, tetapi hari Sabat itu adalah mengajari kami untuk tetap berdoa di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, semuanya Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan akan berikan kecukupan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk menghargai hari Sabat itu. Memang betul-betul menonaktifkan semua aktivitas kami dan tetap berdoa di hadapan Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan. Biarlah hari Sabat itu hari yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami tetap berbicara kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hari pembebasan yang Tuhan berikan bagi kami nyatakan itu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari ke-50 itu Tuhan, tahun ke-50 itu Tuhan adalah pembebasan dari dosa-dosa kami. Biarkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu menghargai hari Sabat itu, untuk berhenti melakukan aktivitas, untuk mengandalkan Kristus dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan hari ini untuk selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, ayat yang pertama dan yang ketiga sambil mengumpul persembahan kedua. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam.